Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Gunawan Syah, NIM 2012200035, program studi Teknik Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Administrasi Basis Data. Adapun dosen pengampunya yaitu Pak Sucipto Enkom. Nah, di sini eh, kita disuruh melakukan perintah dasar SQL mulai dari DCL, DDL, DML, dan juga TCL. Nah, untuk poin yang pertama kita disuruh buat dua user baru untuk create user, grant to privilege, select, insert, update, dan juga delete. Pada dua user yang telah dibuat, ujikan hasil privilege tersebut. Kemudian disuruh revoke privilege delete pada salah satu user di atas. Ujikan juga hasil privilege tersebut. Dan seterusnya. Oke, sepertinya kita akan membuat database terlebih dahulu. Mungkin kita akan mulai dari poin yang nomor 2 terlebih dahulu. Lalu kita akan lanjut dengan yang DCL, buat user. Setelah itu kita lanjut ke DML, kita lanjut ke TCL. Oke, baiklah. Pertama-tama kita ketikkan ya, create database. Nama databasenya mahasiswa. Oke, mahasiswa. Lalu kita jalankan. Sukses, create database mahasiswa, satu row affected. Setelah itu ini kita komentar saja. Buat database mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat table identitas, KRS, dan juga jadwal. Untuk pembuatan table kita akan bikin table identitas terlebih dahulu ya, identitas, habis itu baru KRS. Oke, kita bikin dengan perintah create table. Tabelnya adalah identitas, lalu ada ID, dia integer, dulu not null, auto increment. Setelah itu ada name, dia integer 10, masih 10, not null, default, not null, default null. Oke, selanjutnya ada nama depan pacar, ini 25, not null, default. Dan nama belakang pacar juga 25, not null, default. Setelah itu ada hobi pacar 20 ya, 20 no default. Kemudian ada jenis kelamin char 1, not null, default, L laki ya defaultnya. Kemudian ada alamat pacar
50 00 default. Setelah itu ada kota char 30 00 default. Oke, sampai kota aja dulu karena nanti di sini kita akan alter ya, alter kabupaten ya. Nanti kita akan mengalter kabupaten setelah field kota dan menambahkan unit pada field name. Ya, di sini kita hanya memberikan primer key saja, primer key untuk ID ya. Oke, setelah itu ya ini saja ya. Kita cek lagi, ada ID, ada NIM, nama depan, nama belakang, hobi, jenis kelamin, alamat, kota. Oke, sebenarnya ini 0 saja ya, kita set dulu 0. Kemudian jika semuanya sudah terisi field-fieldnya, kita akan eksekusi. Oh belum ya, sebentar, kita use dulu ya. Use mahasiswa. Ini kita komentar saja dulu, lalu dua use database. Oke, kita komentar. Dulu ya, kita coba eksekusi dulu, udah, lalu kita komentar, lalu kita jalankan script untuk sintak untuk buat table, create table identitas. Oke, lalu kita coba jalankan, berhasil ya. Coba kita ke skema, kita refresh dulu, udah ada database mahasiswa. Coba kita cek table, udah ada table identitas, ada ID, ada NIM, nama depan, nama belakang, hobi, jenis kelamin, alamat, dan juga kota. Oke, ini kita komentar. Setelah itu kita kasih membuat table identitas. Oke, kemudian kita akan membuat table untuk apa tadi ya, untuk KRS dan juga jadwal. Akan buat yang untuk KRS terlebih dahulu. Kita cek. Nah, untuk membuat KRS kita akan alter dulu lah ya, alter terlebih dahulu, tambahkan kabupaten dan juga NIM ya, tambahkan kabupaten dan juga NIM di situ, kita alter terlebih dahulu. Oke, kita alter table identitas ya, table identitas add unique name. Kita jadikan name-nya sebagai unique ya, koma, jalankan, berhasil. Ini kita komentar, alter,
unique name. Oke. Selanjutnya di sini disuruh apa lagi tuh? Disuruh untuk buat menambahkan fil kabupaten ya. Menambahkan fil kabupaten. Caranya sama, alter table identitas add kolom kolomnya dia itu ya, kabupaten ya, kabupaten. Bentar. Oke, kabupaten varchar 30 not null default. Oke, after setelah kotaknya kita jalankan. Oke, berhasil ya, alter table identitas atau komentar. Alter kolom kabupaten, kita komentar saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel KRS. Oke, buat tabel KRS. Create table KRS. Ada ID integer 10 not null sampai increment. Setelah itu ada kode makul varchar 9 not null, kemudian ada min integer 10 not null, kemudian ada nama mata kuliah varchar varchar 25 not null. Selanjutnya ada SKS integer 10 not null, kemudian ada pengampu varchar 30 not null. Oke, kita set primary key untuk ID. Selanjutnya kita berikan unit pada kode makul ya. Berikan unit pada kode makul. Kita baca dulu ya. Oke. Kita berikan unit pada kode makul, kita kasih unit juga sama kayak kita memberikan pada table identitas yang sebelumnya. Oke, coba kita cek lagi karena di sini kita disuruh alter join ya, left join. Berarti kita akan membuat relasi antara KRS dan juga table identitas ya. Oke, kita kasih unit di sini, unit index kode makul
makul. Selanjutnya index name, kemudian foreign key, name, reference, identitas name-nya, on update, on update, cascade, on delete, cascade. Oke. Ini hapus. Sip. Coba kita cek lagi ID-nya integer 10 not increment, kode makul parchar 900, ada nim integer 10, nama mata kuliah parchar, SKS-nya 10, pengampu. Lalu kita jadikan primary key untuk ID, memberikan unik pada kode makul, kemudian index name, foreign key name dengan referensinya identitas name. Oke, kita coba jalankan ya, eksekusi. Oke, berhasil ya. Sekarang coba kita klik kanan, refresh all. Nah, di sini sudah ada. Coba kita cek foreign key-nya, trigger. Ini sudah ada ya, identitas target, identitas name. Nah, di sini sudah berelasi antara table KRS dan juga table identitas. Oke, setelah itu kita komentar saja ini. Komentar 6 membuat table KRS. Oke. Selanjutnya disuruh membuat jadwal ya, field terlampir untuk jadwal field bebas. Oke, fieldnya bebas ya. Oke, kita akan bikin lagi table jadwal, create table jadwal. Ada ID integer 10, not auto increment ya. Mungkin ID ada hari aja ya, hari start dulu aja lah. No default, no default. Oke, saya rasa satu aja lah ya, satu field aja, hari. Sekarang kita jalankan. Sebentar, error katanya. Kita belum memberikan primary key ya, primary key untuk ID. Oke, kita kasih tema, kita jalankan. Nah, ini udah berhasil ya. Coba kita refresh. Udah ada table jadwal. Oke, selanjutnya kita komentar 7 membuat table jadwal. Nah, bagian ini udah semua ya, buat table, lalu alter juga sudah. Kemudian kita akan
insert data. Mungkin kita akan mencoba bagian BCL, membuat 2 user baru. Juga grant untuk privilege select, insert, update, dan delete pada 2 user yang telah dibuat. Kita akan membuat usernya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membuatnya dengan perintah create user, lalu kita beri nama user 1, identified by passwordnya user 1 juga ya, samain aja. Oke, kita copy paste, kita ganti yang bawah. Disuruh buat 2 user baru. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil ya membuat 2 usernya. Coba kita cek di bagian administration, user dan privilege. Nah, di sini udah ada user 1 dan user 2. Ini kita ubah dulu localhost play, lalu yang user 2 juga kita ubah localhost play. Nah, setelah itu ini kita close saja, baru kita komentar. Bawah juga kita komentar. Buat 2 user baru. Kemudian kita akan memberikan grant select, insert, update, select, delete, update ya pada user 1 dan juga user 2. Kita masukkan perintah grant select, insert, delete, update on on nama tabelnya adalah, misalkan kita akan ngetes di entitas di jadwal boleh, ya. Kita coba di tabel jadwal saja ya, yaitu jadwal to user 1 at localhost. Oke, coba kita jalankan. Oke, grant select, insert, delete, update on jadwal to user 1 berhasil. Lalu kita berikan juga untuk user 2 ya, kita kopikan saja. Ini kita komentar, yang ini kita ganti jadi 2. Oke, baru kita jalankan. Berhasil ya. Setelah itu kita komentar. Nah, grant untuk privilege select, insert, update, dan delete pada 2 user yang telah dibuat, lalu kita disuruh mengujikan hasil privilege tersebut. Nah, mungkin untuk pengujian kita akan menguji yang user 1 terlebih dahulu. Kita pergi ke home, kita tambah, kita berikan nama user 1, username-nya user 1, lalu kita tes connection, passwordnya user 1. Lalu kita klik OK, continue on the way, klik OK. Tambah lagi. Oke, kita langsung uji aja user satunya, bisa kita tambah. Kalau sudah selesai pengujian di user 1, kita masuk dulu di sini. Oke saja. Oke.
Di sini kita bisa melihat tabelnya ya. Kita sudah berhasil ya memberikan grant, select, insert, delete, update. Ini kita akan mengujinya ya. Di sini sudah bisa melihat ya tabel jadwal, ada field ID dan hari. Coba kita tampilkan terlebih dahulu. Untuk itu kita use terlebih dahulu ya, use mahasiswa. Gunakan terlebih dahulu database-nya. Oke, berhasil. Kita komentar. Use database mahasiswa. Langkah selanjutnya kita akan coba select ya, menampilkan tabel jadwal. Select bintang from jadwal. Klik koma. Kita jalankan. Ya, di sini masih kosong ya. Nah, mungkin kita bisa insert. Untuk select udah berhasil ya. Komentar. 2 kita kasih menampilkan table jadwal. Oke. Nah, selanjutnya kita akan insert. Nah, untuk select kita sudah berhasil ya untuk grand select pada user 1. Sekarang kita akan mencoba insert ya. Select insert table jadwal. Dia ada hari saja satu. ID-nya kita abaikan, lalu value insert into ya. Insert into. Oke. Insert into jadwal. Hari value-nya akan Senin. Coba kita jalankan. Oke, insert into jadwal, satu row vector. Berhasil ya untuk insert. Lalu coba kita komentar dulu. Insert data. Ada table jadwal. Coba kita tampilkan. Nah, sudah ada ya. Hari Senin. Oke. Untuk insert pada user 1 pengujiannya berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan untuk delete. Untuk delete kita bisa menggunakan delete from ya. Delete from table name-nya adalah jadwal. Lalu kondisinya adalah where ID-nya sama dengan 1. Oke, koma. Nah, coba kita jalankan. Delete from jadwal dengan ID 1 berhasil ya, satu row vector. Oke, kita komentar. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah 0 ya, kosong, udah nggak ada data lagi. Oke, untuk pengujian delete pada user 1 berhasil ya. Delete data pada table jadwal. Insert select sudah, insert sudah, delete sudah. Lalu kita akan mencoba lagi update ya. Update. Untuk update
dia sama ya seperti delete. Update tabelnya adalah tabel jadwal, kemudian set apa yang akan kita ubah. Nah, di sini kita insert dulu ya karena kita belum ada data. Oke, kita jalankan lagi, buka saja komentarnya di sini ya. Kita tambahkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan. Oke, berhasil ya, 4 row vector 1, 2, 3, 4 ya. Kita komentar saja, kemudian kita jalankan, tampilkan, select. Oke, udah ada 4 data baru. Nah, kita akan menguji untuk yang update ya. Kita komentar lagi, update jadwal, tabel jadwal, lalu set kolom hari ya, sama dengan value-nya misalkan Senin, ingin saya ganti hari Sabtu. Sabtu. Nah, tapi where ID-nya itu Senin, berarti ID-nya 2 ya. ID sama dengan 2. Baru kita jalankan. Ntar Sabtu in field list. Set hari, kolom hari ya, dia string ya. Oke, satu row vector. Kita berhasil merubah ya hari Senin menjadi hari Sabtu. Coba kita komentar, kita tampilkan. Oke, yang awalnya Senin dia sudah berubah menjadi hari Sabtu. Oke, kita komentar lagi. Update pada tabel jadwal. Oke, untuk pengujian apa namanya? Pengujian user 1 berhasil untuk grand select, insert, delete dan juga update. Nah, selanjutnya kita akan menguji yang user 2. Kita back dulu di sini, kita tambahkan user 2, lalu username-nya user 2, test connection, passwordnya user 2. Oke, anyway, sekarang kita masuk ke user 2. Oke. Coba kita ke skema, kita juga bisa melihat ya, membaca tabel jadwal ya, dan database mahasiswa, tabel jadwal. Coba kita use dulu, use mahasiswa. Untuk pengujian sama saja ya, kita kopikan saja ini, kopikan, kita pastekan di sini. Nah, kita use dulu, sudah, kita komentar. Coba kita tampilkan. Oke, berhasil menampilkan. Kita komentar lagi, coba kita insert data ya. Nah, insert data di sini misalkan kita nambahkan hari Minggu ya. Kita buka komentarnya, kita hapus, kita insert satu data saja, hari Minggu. Hari Minggu belum ada.
Jika sudah kita jalankan ya satu row vector, kita komentar, kita tampilkan. Oke, berhasil. Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu kita komentar lagi. Untuk itu kita delete ya, kita delete, kita buka dulu di sini. Kita akan menghapus data hari Sabtu lah ya, kita hapus. Berarti 2 ya, di sini 2, ID-nya 2. Nah, kita jalankan. Delete from jadwal where ID 2 satu row vector, ya berhasil. Komentar, coba kita tampilkan. Nah, hari Sabtunya sudah hilang. Oke. Kemudian untuk select, insert, delete sudah selesai. Kita akan uji yang update. Update ini kita buka komentarnya. Update, tabel jadwal, set hari apa? Ini kolom hari. Kita set hari Rabu, apa yang akan kita ganti? Misalkan Selasa. Coba jadi hari Senin ya. ID-nya 3. Setelah itu kita jalankan. Oke, update jadwal set hari Senin where ID 3 satu row vector. Oke, kita komentar. Selanjutnya kita akan melihatnya, tampilkan select ya, menampilkan datanya. Nah, ini sudah ya, tadi hari Selasa kita ubah jadi hari Senin. Oke, pengujian privilege pada 2 user ya, user 1 berhasil, user 2 berhasil. Oke. Jadi pengujian itu sudah selesai kita ujikan, grant to privilege select, insert, update dan delete pada 2 usernya. Lalu kita disuruh revoke privilege delete pada salah satu user. Nah, mungkin di sini kita akan memberikan revoke privilege delete pada user 2 saja ya. Kita masukkan dulu di sini ya, di adminnya. Kita komentar dulu ya. Kemudian membuat grant. Oke. Selanjutnya revoke ya. Revoke delete on jadwal, tabel jadwal to user 2 add localhost from ya. Oke, revoke delete jadwal dari user 2. Coba kita jalankan. Oke, revoke delete on jadwal from user 2 berhasil ya. Kita komentar. Lihat user 2. Oke. Kembali. Tadi di sini sebelumnya ada history ya, kita berhasil delete ya di user 2. Kita berhasil ya melakukan delete. Kita juga sudah menguji tadi ya, insert, update, delete ya, insert, select, insert, delete, update. Kita sudah menguji ya privilege-nya pada user 2, user 1 dan user 2. Di sini juga ada historinya. Nah, karena kita sudah merevoke delete untuk user 2,
apakah masih bisa dia melakukan delete. Kita akan mencoba, kita akan mengujinya. Kita jalankan saja di sini delete. Kita buka komentarnya. Misalkan saya ingin menghapus hari Minggu ya, maka di sini ID-nya 3. Nah, coba kita 6 ya, sorry. 6. Coba kita jalankan. Oke. Delete from jadwal ber-ID error. Karena delete comment they need to user 2. Sekarang udah nggak bisa lagi ya. Oke. Kemudian kita komentar lagi. Nah, untuk DCL sudah selesai. Untuk DDL juga sudah selesai. Kita belum ngedrop ya, melakukan drop table. Nah, di sini disuruh drop table jadwal. Oke, kita akan drop ya. Drop table jadwal. Titik koma. Kita jalankan. Drop table jadwal berhasil. Sekarang tabelnya tinggal 2, identitas dan KRS. Komentar. Drop. Menghapus ya. Menghapus table jadwal. Oke. Kita udah berhasil menghapus table jadwalnya. Untuk DCL, DDL sudah selesai. Lalu kita akan mencoba yang DML. Nah, di sini disuruh insert data 1 sampai 3 data satu persatu ke table identitas dan juga KRS. Datanya sudah disiapkan ya. Data terlampir. Lalu kita disuruh update salah satu datanya, delete salah satu datanya. Kemudian kita disuruh insert word, memasukkan data secara massal ya. Datanya sudah disediakan untuk table identitas dan KRS. Kemudian disuruh select data masing-masing table, menampilkan datanya pada table identitas dan juga table KRS. Sudah diinputkan, diinsertkan datanya. Lalu kita disuruh select kedua table. Nah, di sini ada left join, menampilkan name, menggabungkan dua table identitas dan table KRS, dan disuruh menampilkan name, nama depan, nama belakang, nama mata kuliah, dan pengampu dengan limit 5 data saja. Oke, di lalu untuk NTCL, commit transaksi pada database, rollback transaksi pada database, dan oke, selesai. Untuk itu kita akan insert data 1 sampai 3 data, 1 ke table identitas. Akan insert ke identitas lebih dahulu ya. Ini belum ada. Kita komentar saja. Insert into identitas. Identitas ada name, ada nama depan, ada nama belakang, kemudian ada hobi, ada jenis kelamin, alamat, kota, dan kabupaten. Oke. Untuk yang NIM pertama kita akan masukkan apa saja ya, 12 135, nama depannya serta hari, nama belakangnya, kemudian hobi, futsal,
jenis kelamin laki-laki, alamat Adisito, kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya. Huruf 3 data kita kopikan saja. Nah, di sini 36, ini 37. Ini Rizky Fajar, hobinya badminton misalnya, laki-laki, Jalan Adisito, Pontianak, Kabupaten Kuburaya, main aja. Lalu ada Budiman Ripo, hobinya game, laki-laki, Jalan Sepakat, Pontianak Kuburaya. Oke. Lalu kita jalankan. Jika sudah kita jalankan, nah insertnya berhasil, tambahkan 3 row ya. Kita komentar. Oke. Coba kita tampilkan select bintang font identitas. Oke. Ya, kita memiliki 3 data pada tabel identitas. Data pertama Muhammad Hari, data kedua Rizky Fajar, 3 Budiman Ripo. Oke. Di sini disuruh gitu dia. Masukkan 3 data ke identitas berhasil. Lalu disuruh update salah satu data, delete salah satu data. Oke. Nah, kita coba update dulu ya. Ganti, misalkan ini kan belum ada perempuan ya, mungkin Budiman Ripo kita hapus saja, lalu kita hapus Budiman Ripo, lalu kita ubah Rizky Fajar jadi perempuan ya. Oke, kita komentar. Identitas. Oke, kita ubah dulu untuk ya, update salah satu data, delete dan tampilkan masing-masing tabel. Ini tabel. Oke, kita ubah, kita hapus Budiman Ripo, ID-nya 3, delete, from identitas, where ID-nya sama dengan 3 ya. Oke, kita delete.
berhasil, satu row affected. Kita komentar data identitas. Kemudian coba kita tampilkan lagi. Oke, repo sudah hilang ya datanya karena kita sudah berhasil mendelete-nya, menghapusnya. Oke, setelah itu kita akan update. Coba kita ubah Rizky Fajar jadi, kita ganti ya. Kita ganti update tabel identitas, set kolom name ya, kolom name kita ganti jadi ini, nggak usah lah, kita ubah kolom nama depan ganti jadi tas ya, ini kurang n, nama belakangnya sama dengan Tasya Nazira. Oke, hobinya membaca. Oke, ini hobi. Setelah itu where ID kondisinya 2 ya. Kita mengupdate tabel identitas, kolom nama depan, nama belakang, dan juga hobi. Jenis kelamin kita ganti juga ya, DK sama dengan P. Oke, jadi kita mengubah nama depan, kolom nama depan, nama belakang, dan juga hobi ya, hobi sama jenis kelamin. Oke, sudah, kita coba jalankan eksekusi update identitas, set nama depan ya, dan seterusnya satu row vektor. Berarti sudah berhasil. Kita komentar, lalu coba kita tampilkan apakah Rizky Fajar sudah berubah jadi Tasya Nazira. Ini sudah berhasil ya. Jadi sebelumnya Rizky Fajar berubah jadi Tasya Nazira, hobi membaca, dan kelamin perempuan. Oke, selanjutnya kita akan insert data untuk KRS ya, untuk KRS. Nah, insert data untuk KRS. Oke, kita akan insert data sama seperti yang tadi, kita kopikan saja. Ini kita close dulu, kita sebentar. 14 date tabel identitas. Kemudian selanjutnya kita akan drop table jadwal 12. Data table identitas.
Ini kita kopikan saja ya, kopikan. KRS kita buka, ini kita ganti jadi KRS. Oke, kita cek dulu di KRS memiliki, sebentar ya, ada kode mata kuliah, ada NIM, ada nama mata kuliah, ada SKS, dan juga pengampu. Untuk datanya kita langsung saja ya, data yang sudah disediakan. Saya buka datanya, data KRS. Akan ambil 3 data. Sebelum itu, karena tadi kita sudah insert data di identitas ya, saya lupa, seharusnya kita tidak perlu menginsertnya. Mungkin kita langsung itu aja ya, kita ubah dulu, kita delete saja, delete, tekan, coba kita tampilkan dulu ya, select bintang from identitas. Ini udah, lalu kita akan coba delete 1 dan 2 ya, kita delete, oke, kita komentar. Saya lupa karena datanya sudah disediakan, jadi kita tidak perlu repot-repot insert datanya lagi, kita pakai data yang sudah disediakan aja gitu ya. Lalu kita akan kopikan data yang sudah disediakan, datanya terlebih dahulu, ambil 3 data. Oke, pastikan di sini. Ini kita cut, masukkan, cut, kan, Purnama 3. Oke, lalu kita masukkan lagi Gusti
Oke, terakhir masukkan oke. Coba kita jalankan. Oke, udah berhasil. Oke, lalu kita insert lagi data untuk yang ini, untuk yang KRS. Kopikan lagi datanya dari data KRS, pastekan di sini. Kode makul kita lihat dulu ya. Kode makul dia parchar ya. Untuk kode makul parchar, ini dia integer. String KS integer string. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, coba kita insert datanya, berhasil ya. Kita komentar dulu, coba kita tampilkan satu persatu ya. Kita baca dulu soalnya. Select data masing-masing table. Kita select data identitas dulu ya, identitas berhasil ya. Kita ganti untuk yang KRS. Oke, nah untuk KRS sepertinya kita ubah saja ya mata kuliahnya tuh. Kita tadi disuruh update delete salah satu data, baik itu identitas dan KRS. Tuh identitas tadi kita udah coba, dan KRS kan kita coba lagi ya. Kita coba ubah ini nama mata kuliahnya aja lah. Coba ubah
dan ada copy kan di sini update data table PRS, kita buka komentarnya, kita ganti ini jadi PRS. Saya ingin merubah nama mata kuliahnya aja lah, pada kolom nama makul jadi kalkulus sama KS nya juga KS 4. Lalu ID nya dia ini apa tadi yang kita ubah, dengan mengubah jaringan, sama dosennya, nama dosennya juga kita ganti lah ya, ngampung mata kuliahnya Pak ini jadi oke 3. Jadi kita merubah ID ketiga menjadi itu jaringan menjadi kalkulus ya. Kita jalankan. Oke, hasil komentar. Lalu coba kita tampilkan datanya. Oke, sudah berubah. Mata kuliah kalkulus 4 SKS, pengampunya Pak Nedi Suryadi. Oke, lalu kita coba hapus ya, mungkin kita hapus yang salah satu data, misalkan kita insert dulu lah, coba insert dulu ya. Tapi soalnya data ini dipakai, kita bisa kosongkan, kita hapus semua pun boleh, hapus semua saja lah ya. Ini kita copy, ini 16 17. Oke, delete data table PRS. Kita coba hapus data apa, data satu. Oke, 2. Jadi ada 3 data ya, 3. Oke, coba kita tampilkan. Kosong. Selanjutnya kita tes lagi, kita coba tampilkan yang identitas, kita ganti identitas. Nah yang ini mungkin kita akan ganti dia jadi identitas ya benar. Kita akan coba ubah-ubah aja gitu ya, ubah misalkan namanya kita ganti. Oke, tapi kita sebenarnya udah nguji, kita uji lagi ya, kita ubah. Ikutin aja lah ya, ini jadi Tasya gitu ya. Kita jalankan, berhasil, lalu kita tampilkan datanya. Oke, berhasil. Oh sebentar, nggak ada ya ID 2 ya, ID 2 nggak ada, ganti jadi yang 6 aja lah, 6. Oke, jalankan. Nah ini udah Tasya Nazira. Oke,
Untuk yang bagian apa tadi ya, DML udah berhasil semua. Nah, tinggal kita disuruh untuk live join ya, menampilkan meme nama depan. Nah, sama ini insert insert masal, data terlampir, kita belum masukkannya. Oke, kita masukkan dulu ya. Hapus. Kita coba masukkan datanya. Kita hapus dulu lah ya data-data ini, nggak pakai karena kita kan mencoba memasukkan data yang sudah disediakan. Ini identitas, hapus dulu data identitasnya ada 4. Identitas. Oke. Oke, udah kosong semua. Coba kita cek lagi yang PRS. PRS juga udah kosong ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan data ya. Import data. Nah, caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan sintak. Oke, masukkan sintak insert. Ntar kan di sini buat data lokal file simpan di D, nama datanya data aja dulu ya, data CSV. Di situ yang ini yang untuk identitas, yang hanya data saja namanya. Masukkan. Setelah itu log data lokal file D, replace into label mahasiswa identitas karakter set Latin 1, field terminate by close by, kemudian ada escape. Okay. Lens terminate nor lines
ada ID, identitas, ada ID, ada NIM, ada nama depan, nama belakang, ada hobi, jenis kelamin, alamat, kota, kabupaten. Oke, coba kita jalankan. Oke, replace table 72 row vector ya, berhasil. Coba kita komentar dulu. Kita kasih 18 data identitas. Kita tampilkan select bintang from identitas. Oke, ini sudah berhasil, tanya masuk, ada 72 data ya. Selanjutnya kita akan masukkan untuk data, import data KRS ya. Kita copy saja. Oke, data KRS, ganti ininya aja, lalu yang ini mahasiswa.krs. Kita cek KRS, ada ID, kode makul, NIM, nama makul, sama SKS dan pengampu. Oke. Kita ganti jadi KRS. Coba kita jalankan. Oke, berhasil juga menambahkan ya data KRS 10 row vector. Komentar, coba kita tampilkan select bintang from KRS. Oke, berhasil ya, ada 10 data. Lalu kita komentar. Oke, untuk memasukkan data secara massal, yang import data pada table identitas dan KRS sudah berhasil, menampilkannya juga sudah berhasil. Lalu kita akan menampilkan table ya dengan left join, suruh menampilkan NIM, nama depan, dan itu coba kita copy dulu ya. Limitnya 5. Oke, ini ketikkan oke. Select
identitas name, select identitas name, kemudian nama depan, lalu nama makul, nama depan, nama belakang, identitas, nama belakang, name, nama depan, nama belakang, nama makul, TRS, nama makul, sama pengampu. Oke. TRS pengampu. Oke. From identitas join TRS on identitas ID dengan TRS ID. Oke. Kita kasih 5. Ini 24 ya, ini kita limit dulu. Oke. Kita akan melakukan limitnya, limit 5. Kita kasih limit ya, limit 5. Oke. Di sini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sudah ya, sudah berhasil menampilkan 5 data left join ya. 5 data, ada nama depan, tampilkan name, nama depan, nama belakang, nama mata kuliah, pengampu, dengan limit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita komentar. Left join.
Setelah itu untuk lab join sudah, kita disuruh TCL, commit transaksi pada database, rollback transaksi pada database. Kita akan coba commit dulu ya, commit dulu, mencoba commit terlebih dahulu. Untuk commit, pertama-tama kita butuh start transaction dulu. Start transaction. Oke, dijalankan. Hasil kita putar. Setelah itu misalkan kita akan insert data di dalam identitas. Kita baca dulu ya soalnya tadi. Oke, TCL bebas ya. TCL commit transaksi pada database. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan, misalkan saya ingin menambahkan insert data ya dalam identitas, lalu di dalam identitas terdapat ID, name nama depan, nama belakang, hobi, angin, alamat, kota, kabupaten. Oke. Value-nya untuk name 35, boxing, bangun lagi, alamat, oke. Saya insert data. Nah, jika berhasil, jika kita menginginkan data ini disimpan, kita tampilkan datanya dulu. Komen, tampilkan select bintang from identitas. Oke. Nah, ini udah ada ya. Udah ada hari Indonesia. Lalu misalkan saya sudah menginginkan fix data hari Gunawan saya ingin disimpan, kita tinggal itu aja apa namanya commit ya, lakukan commit sini, commit, lalu kita jalankan. Sudah. Lalu apa bedanya rollback? Nah, misalkan saya input lagi di dalam menginsert data hari. Ini kita jalankan dulu start transaction. Jalankan. Setiap kita ingin menggunakan commit atau rollback, kita awali dengan start transaction. Kita jalankan. Oke, sudah. Lalu kita buka komentarnya untuk yang ini.
yang ini kita hapus, kita komentar cari ya. Nah baru kita insert lagi duplikat. Oh sebentar, nggak bisa ya, name-nya kan unik ya, nggak bisa duplikat. So kan kita ganti lah nih 36 gitu ya, 36 ya, insert, udah berhasil. Nah coba kita tampilkan dulu datanya. Kita tampilkan tersebut ya, ada dua ya. Ternyata saya tidak menginginkan ya, karena ini udah ada gitu ya, ini duplikat misalnya terdapat kesalahan. Nah, saya tinggal mengetikkan, cukup mengetikkan perintah rollback ya. Kita seperti bawah aja, rollback, maka data yang tadi akan hilang ya. Kita lihat, nah yang 2011 236 udah hilang. Nah itulah penerapan commit dan juga rollback. Oke, tinggal kita komentar saja, start section, rollback, dan juga commit. Oke. Oke, semua tahapan-tahapan, beberapa poin pertama, poin ke satu, kedua, ketiga, keempat itu udah berhasil ya mengerjakannya, menulis sintak ya, perintah dasar SQL mulai dari DCL, DDL, DML dan juga TCL. Oke, baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.